Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwan billah, sahabat detektif yang dirahmati oleh Allah. Pada kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat, teman-teman semuanya untuk saya ajak untuk mengintip daripada suatu perkara-perkara yang sedang terjadi saat ini masih dalam polemik nasab. Jadi polemik nasab ini sangat luar biasa. Artinya jikalau bolehlah saya berkata, sudah tidak lagi zamannya untuk membedakan kasta-kasta di bumi pertiwi ini. Kita sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana sesuai kata nas dalam Al-Qur'anul Karim. Ana bassarum mislukum yuha ilayya. Aku ini adalah manusia biasa sama seperti kalian semua. Itulah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk pensetaraan status kita sama. Yang membedakan di situ adalah akhlakul karimah dan ilmu yang bermanfaat. Ya, yang dilihat juga adalah tingkat ketaatan kita kepada Allah. Sesuai juga dikatakan wa atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, taatlah kamu kepada ulil amri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baiklah di sini teman-teman, saya akan mengajak tidak lama-lama untuk memotret suatu peristiwa tersebut dan kita ingin membedah suatu tersebut fenomena menurut apa kata umat yang berkembang di bawah. Fadal Maskuro. Ribu macam alasan, ya kan? Kalau memang dia benar-benar zuriat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli, dan tidak memiliki jiwa pengecut, memiliki jiwa satria, harusnya mereka mau. Jangan berputar-putar dengan berbagai macam alasan. Jangan dikaitkan dengan ini dan itu gitu loh. Itu saja kalau saya kepada Bang beda pendapat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kang Mode. Kalah host. Silakan Mas, Mode. Terima kasih. Ya kalah hostnya. Selamat siang buat semuanya, sore ya, selamat sore. Selamat sore. Gini ya, kenalkan ya, saya dari Bogor nih. Siap, Saya monggo. ini mengikuti perkembangan nasab udah 2 tahun yang lalu ya. Dari mulai Kiai Haji Madudin Usman Al-Banten mengeluarkan tesis ya. Dan saya itu sangat rasional. Tidak terbantahkan saya kira sampai saat ini. Karena dari Mbak Alawi sendiri sampai saat ini nggak ada antitesis ya. Yang ada hanya framing dan caci maki. Nah, itu yang Jadi saya kira salah. ini kesadaran kolektif kita sebagai anak bangsa ya, Lah, untuk menjaga marwah bangsa ya. betul. Karena selama ini saya telah melihat begitu banyak video-video tentang apa segala macam lah, tentang apa pemalsuan makam, tentang pembelokan sejarah bangsa. Jadi saya kira ini tersadarkan ya, ini adalah batu apa namanya
bola salju yang akan menggelinding terus nih. Kita nggak usah kapan-kapan ya, pokoknya kita terus aja perjuangkan. Iya, Karena bener. perjuangan itu nggak akan pernah Bener. selesai. Betul. Perjuangan Sampai nggak akan ada nyawa kita ujungnya. lepas. Ini akan menggelundung terus dan seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia semakin lama semakin tersadarkan. Saya Iya. yakin itu. Karena Sampai bagi bola ini membesar, terus makin membesar. saya yakin akan membesar terus. Nggak akan bisa di stop. Amin, amin, amin. Saya amin, yakin amin. nggak akan di stop. Karena kesadaran sebagai anak bangsa ya, yang merasa sebagai anak bangsa pasti menyadari, lama-lama pasti menyadari. Sebelumnya saya Monggo, minta silakan. sebelumnya saya minta Silakan. ini saya mau statement. Ini Yes. Wan Balawi itu kan nggak pernah kayaknya setahu saya ikut HUT RI kemerdekaan Indonesia. Kira-kira tahun ini ikut nggak HUT kemerdekaan RI Indonesia? Ikut, pasti ikut. Apa itu kalau ikut? Ikut. Setahu Ini saya Lah, untuk menarik ya, simpati tadi podcast ini masyarakat. kan podcast Kiai Rahmat dengan Mahfud MD. Profesor Ya, Mahfud ya, MD. alhamdulillah. Nah itu kan bola semakin besar, Kang. Sampai dari Nasdem juga mulai bersuara. Bola ini semakin besar, jangan sampai sudah beliau sudah tertarik, sudah mendukung kita, terus kita menyerah oleh kata-kata mereka. Sudah nggak usah bahas nasab, bahas korupsi aja. Korupsi ada yang bahas. Kita bukan bidangnya. Itu pengalihan Korupsi isu ada KPK. aja. Pengalihan isu karena dia merasa udah terjepit, jadi dia Ya udah terpojok Betul. itu. melarikannya ke Udah situ. terpojok. Betul. Tapi Jadi bagi ini kita loh, nih, bener, bagi kita teman-teman. ya, Teman-teman bagi kita, mereka itu pas biarin aja mereka bilang berhenti, kita mah terus aja. Hak apa mereka Teman-teman. melarang kita berhenti membicarakan masalah mereka itu? itu kayaknya pasti ikut Waalaikumsalam nanti warahmatullahi kemarin. Monggo Kang Agil, kita kasih waktu dulu. Nun sewu Kang Agil, monggo silakan. Ini Leut udah berani begini. Oh Si siap, Leut siap. lagi berani. Pantesan udah dapet titipan dari ini. Aku tahu. Leut. Apa sih? Kayaknya memang Dalam. nanti mereka itu mau ikut barisan 17. Soalnya kemarin ada video itu loh, mereka belajar lagu Indonesia Raya. Iya, sampai cengenges-cengengesan itu bangsat Begitulah enggak? ikhwan billah Dulu yang kitanya dirahmati oleh Allah. Di antara video-video yang saya cuplik, begitulah statement-statement daripada warga-warga Nahdien, berikut juga para netizen yang melihat suatu fenomena tentang nasab dan kebangsaan. Dan ini juga menurut mereka itu sudah menyerempet masuk kepada akidah. Jadi artinya menyerempet juga tentang kebangsaan-kebangsaan itu sendiri. Yang mana mudah-mudahan para mukibin kembali sadar bahwasanya betapa pentingnya untuk sama berjuang untuk menegakkan suatu kebenaran, yang mana sesuai kata dalilnya yang berbunyi wakul ja'al haq innal batila kana zahuqa. Nah, disitulah saudara-saudara, coba kita dengar lagi bagaimana berita-berita selanjutnya yang setelah saya rekod. Kita lanjut, ikuti saya. Mengurusan masalah nasab, saya kan sudah bilang dari awal, saya tidak mengurusan nasab ini, tapi urusan nasab itu apa? Kalau sudah jelas bahwa mereka duriyah Rasulullah SAW, ya alhamdulillah. Kalau mereka bukan duriyah Rasulullah SAW dan sudah dijelaskan dengan dalil-dalil semua, nah itu muhibbinnya itu yang buta itu nanti berubah sekali. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa mereka bohong dari awal. Nah, ini menurut saya, ini bukan menurut yang lain. Nah, kalau menurut saya itu, kepikiran saya itu, kenapa? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Karena mereka kan sudah buta bahwa mereka, mereka kan duriyah Rasulullah. Ya udah, duriyah Rasulullah. Kalau sudah dijelasin bahwa mereka bukan duriyah Rasulullah, nah ini berhenti sekarang.
mereka semua akan berubah dan berhenti tidak percaya ke ceramah-ceramah mereka, tidak mendukung mereka. Nah ini muhibbin, masalahnya sekarang yang punya masalah sama kita itu bukan habaib, yang perang sama kita itu sama seperti perang itu muhibbinnya. Itu masalahnya. Nah muhibbinnya itu kalau dengar ke kita, mau disampaikan bahwa mereka sudah kena ke akidah, sudah kena ke sampai berani. La haula wala quwwata illa billah. Ini maaf saya nggak bisa, kalau saya sudah panas nggak bisa ngomong masalah ini. Maaf. Tapi mohon mudah-mudahan itu sudah sampai. Oke, siap. Ya, saya ngomong sebentar, Dinda Kuali. Empais. Terima kasih. Anda berdebat di sini. Sebentar, Bang Empais. Saya mau ngomong sedikit khususnya buat diri saya. Tadi yang disampaikan saya Mazen, yang kita hadapi muhibbin yang memang taklid ya, artinya kecintaannya itu kecintaan buta ya. Cuman maaf sebelumnya saya Mazen. Sebenarnya bagaimana mu'alim mudaris dan sebagaimana guru, artinya di saat memang dia terlepas dia zuriya Rasul atau tidak, karena yang merusak segala sesuatunya itu diawali dari lisan gitu loh. Afatul insan bin lisani, jatuhnya manusia itu dari lisan. Kalau tidak mau ibaratnya seorang muhibbin itu taklid dengan kecintaan buta, harusnya orang yang memang sudah merasa mungkin baginya, artinya seorang mu'alim mudaris itu harus benar-benar hati-hati dan tahu ada wadah muhibbin gitu loh, harus tahu ada jamaahnya gitu loh, apa yang harus dikeluarkan, apa yang harus disampaikan gitu loh ya. Jadi begini. Ya, Rizal. Assalamualaikum. Ada atau tidak dari bagi saya itu siapapun itu yang menisbah dirinya kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW maka harus dibegitnya. Tidak harus ba'ali ya. Meski dalam hal ini ba'ali yang kita bahas. Siapapun yang menisbah dirinya kepada kanjeng Nabi maka harus dibegit. Ada satu kaidah yang bagi di kulli ahadin ayyakuna lahu huratun fi hadin syarif وضبطه حتى لا ينتسب إليه صلى الله عليه وسلم أحد. Jadi sudah semestinya bagi kita ini mempunyai rasa kritis, mempunyai jiwa kritis terhadap nasab yang mulia kanjeng Nabi Muhammad SAW dan menelitinya. Bagi siapapun yang mengisbah dirinya kepada kanjeng Nabi Muhammad, kita harus menelitinya agar tidak setiap orang yang menasabkan diri kepada kanjeng Nabi itu terkecuali benar. Maka dari awal saat Robitoh Alawiyah melakukan robit terhadap beberapa kelompok, beberapa orang dalam tanda kutip zuriyah wali songo itu sendiri, kami tidak protes karena itulah memang yang benar begitu. Jadi diteliti apakah benar kamu itu zuriyahnya kanjeng Nabi melalui jalur A, jalur B. Itu harus diteliti secara benar itu. Dengan cara apa ya? Dengan cara metode ilmu nasab itu sendiri. Nah, inilah kaitan soal nasab. Kemudian nanti belum lagi lari ke soal ini penyimpangan itu hal lain ya. Jadi memang persoalannya dua di sini itu. Yang pertama adalah nasabnya itu. Yang kedua adalah ungkapan-ungkapannya atau perilakunya. Ya, kalau saya berangkat ke masuk ke dalam polemik ini, ya tadi itu berdasarkan karena mengisbah dirinya kepada Nabi, ya maka harus diteliti. Lah misalkan saya ini menasabkan dirinya kepada kanjeng Nabi Adam, kan orang sudah
sudah yakin semua itu, tidak akan ada yang mempertanyakan itu. Tapi saat saya adalah zuriat kanjeng, mesti ditanya jalur mana. Misalkan jalur A, terus disebut nama-nama orang, nanti tanya mana, kan gitu. Nah, maka apabila ini perkara itu bisa dibuktikan, ya harapannya mungkin agar pengakuan saya itu dicabut. Siapa yang harus membuktikan? Ya yang membuat pengakuan itu. Dalam hal ini adalah habaib, begitu. Sama seperti halnya Boleh saya- itu habaib menuntut Cik, sabar. validasi daripada zuriyah wali songo, gitu ya. Mungkin begitu. Oke, Kang Sarung, monggo. Monggo. Orangnya udah turun, gimana saya mau ngomong? Nah, begitulah saudara-saudaraku, ikhwan billah yang dirahmati oleh Allah. Begitulah artinya siapapun orang yang menisbahkan dirinya sebagai zuriyahnya Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib untuk mencari kebenarannya dan menelitinya. Dan apabila orang itu menisbahkan kepada zuriyah Rasul Nabi Muhammad SAW, mereka wajib untuk membuktikannya juga. Nah, begitulah ikhwan billah, sahabat-sahabat detektif. Mungkin cuplikan-cuplikan, penggalan-penggalan rekod yang saya ambil, begitu untuk sekedar informasi. Teruslah berjuang, jangan takut untuk berjuang. Selama kita berjuang di jalan Allah, niscaya kita akan menjadi orang yang menang atau orang yang beruntung. Seperti kata firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashari nafsahu ibtigha'a mardadillah. Wallahu ra'ukum bil ibad wajahidu fisabilihi la'alahum tuflihun. Jadi Allah berfirman, siapapun yang berjalan di jalannya, di jalan Allah, niscaya dia akan menjadi orang yang beruntung. Begitu, sahabat-sahabat detektif. Jadi teruslah berjuang, tetap semangat, jaga akhlak kita sebagaimana mestinya kita sebagai umat Islam. Tetap berjalan dalam arti Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.